dengan metode yang tradisional itu kadang-kadang tidak disadari ada peluang-peluang yang hilang, kemudian ada peluang yang sebenarnya bisa diambil itu tidak terambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, selain kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendekatkan diri pula kepada sesama. Dapat kita sadari bahwa dalam mendekatkan diri kepada sesama ada yang berupa amalan wajib berupa zakat fitrah, kemudian ada sedekah-sedekah lain, entah itu menyiapkan atau memberikan hidangan untuk yang berbuka puasa atau memberikan jaburan, seperti itu. Tentu untuk dapat kita mendekatkan diri kepada sesama itu juga membutuhkan perekonomian yang kuat. Maka tim media MWCNU Pandak Nukita Media Channel pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa sowan hadir ke rumah beliau Bapak Muhammad Irham sebagai praktisi ekonomi sekaligus juga menjabat sebagai sekretaris Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU di tingkat PCNU dan juga Ketua LPNU MWCNU Pandak. Baik, selamat malam Bapak Muhammad. Sugeng dalu Mas Haidar dan teman-teman. Terkait dengan ekonomi keumatan ini Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, monggo Pak. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama matur nuwun kami ucapkan kepada tim Nukita Media yang sudah rawuh di tempat ini. Semoga memberkahi saya dan sekeluarga. Saya matur nuwun. Yang saya hormati Pak Kiai Jawadi, Mas Haidar, dan semua teman-teman dari media Nukita Media. Beberapa waktu lalu saya didhawuhi untuk memberikan materi di salah satu channel Nukita Media ini. Sebenarnya saya juga agak minder juga, ini sing wingi-wingi kiai-kiai, Bapak Kiai kok ini ya, kapasitas saya sebagai apa? Terus kemudian temanya lebih ke ekonomi nih. Terus karena saya juga tidak ahli-ahli amat, makanya saya request bentuknya interaksi saja sehingga kita nanti lebih ada dialog dari dua arah dan kita sareng-sareng belajar nggih. Terus kembali ke yang ditanyakan Mas Haidar, mungkin saya akan menyampaikan ekonomi secara umum dulu nggih. Dados bahwa kita sebagai manusia itu tidak lepas dari makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi. Kemudian dalam kita sebagai makhluk ekonomi khususnya itu kita pasti selama hidup ini pasti melibatkan sangat banyak pihak. Misalnya nasi yang kita makan itu melibatkan berapa ribu orang, mulai dari ditanam, dirabuk, pabrik rabuk dan seterusnya, baju yang kita pakai,
motor yang kita kendarai, jalan yang kita lalui dan sebagainya, itu kan kita tidak lepas dari aspek sosial dan ekonomi. Nah, dalam proses ekonomi itu ada beberapa motif. Ada motif pertama, motif pemenuhan kebutuhan, kemudian motif mencari keuntungan, motif mencari penghargaan, motif kekuasaan, dan yang terakhir adalah motif pemberdayaan itu sendiri. Nah, dalam proses-proses ini kalau tidak diatur, itu nanti akan distribusi manfaat dari ekonomi itu tidak rata, terutama di dalam hal keuntungan. Nah, tentu saja itu ada regulasinya, ada undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi, ada undang-undang perdagangan dan lain-lain. Kalau dari agama, tentu saja ada yang mengatur, tetapi saya tidak berani menyampaikan karena bukan kapasitas saya untuk menyampaikan itu, tetapi mungkin Pak Kiai nanti bisa menyampaikan, tapi pasti ada regulasi itu. Kemudian norma-norma yang ada di masyarakat itu sebagai rem, sebagai yang mengatur agar distribusi manfaat dari ekonomi itu tidak agar merata. Tetapi faktanya itu tidak mungkin ideal. Pasti ada ketidakmerataan manfaat ekonomi, terutama di keuntungan ya. Sehingga faktanya itu ada si kaya dan si miskin. Nah, karena adanya kesenjangan si kaya dan si miskin ini kan masalah, sehingga perlu adanya suatu pergerakan agar bisa menjembatani antara kesenjangan si kaya dan si miskin. Mungkin begitu Mas Haidar pendahuluan dari saya. Baik, tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Irham bahwa ada kesenjangan di antara masyarakat seperti itu di bidang ekonomi. Nah, itu dalam memberikan solusi atau solusinya itu seperti apa Pak untuk kesenjangan seperti itu, Pak? Sebelum ke situ, bahwa meskipun tadi sudah diatur dengan regulasi dengan macam-macam itu, akhirnya ada si kaya dan si miskin itu sebuah keniscayaan ya, tidak mungkin juga semua akan rata, itu juga tidak mungkin. Jadi memang kalau semua hal ideal itu kan tidak mungkin. Nah, kembali ke pertanyaannya adalah tentu saja kalau dari kita itu yang wajib tentu saja ada zakat ya, zakat fitrah itu mungkin hampir semua orang wajib. Kemudian zakat mal itu yang sudah sampai batasnya, sampai nisabnya itu untuk menjembatani distribusi manfaat keuntungan tadi, manfaat dari ekonomi. Kemudian lebih dari yang wajib itu tentu saja ada sedekah. Kalau bahasa di perusahaan namanya CSR. Jadi yang wajib dilakukan dulu, setelah itu yang di luar wajib itu dilakukan. Sehingga kalau kita di NU ada koin dan lain sebagainya, itu salah satu untuk mengatasi masalah kesenjangan tadi. Begitu Mas Haidar. Baik, kemudian terkait dengan Bapak yang berada di sekretaris pada lembaga perekonomian NU tingkat PCNU dan juga sebagai ketua LPNU MBCNU Panda, Pak. Nah, mungkin ada program atau sejenisnya yang juga berperan andil dalam mengatasi permasalahan perekonomian mereka. Monggo. Ya, tadi belum saya sampaikan ya. Jadi selain adanya infak, sedekah dan termasuk zakat, itu juga ada motif dari ekonomi. Motif kelima itu kan motif pemberdayaan. Misalnya ada Basnas, ada Lajisnu, ada Lajismu kalau di Muhammadiyah dan lain-lain, itu salah satu upaya untuk pemberdayaan tadi. Termasuk kalau kita di LPNU itu ada pemberdayaan, kalau di tingkat PC itu ada, kita mendirikan Numart
ini OTW ya, insya Allah nanti habis Lebaran itu sudah launching. Kemudian kita juga merintis peternakan. Kalau di tingkat MWC itu ada Nukita, sama ya dengan namanya dengan media ini Nukita Mart. Kalau ini Nukita Media itu ada sudah running 1 tahun kurang lebih. Kemudian ada angkringan itu sekarang di Karanggede kalau nggak salah dimanfaatkan di sana. Kemudian juga di MBC lain itu sudah banyak pergerakan embrio dari aktivitas ekonomi ini itu sudah terjadi. Begitu Mas Zahid. Mas Haidar. Mas Zahid di belakang kamera. Baik, sudah disampaikan oleh Pak Irham. Mungkin dari bapak-bapak yang di sini ada muncul pertanyaan, monggo dipersilakan. Kalau ada Masnya atau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada Bapak Muhammad Irham dan segenap tim media Nukita yang kami hormati. Alhamdulillah pada waktu yang sangat malam ini bisa bertemu dengan beliau Bapak Muhammad Irham, seorang pengusaha NU, pengusaha muda. Jadi kita patut bangga dan bersyukur. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi kader-kader muda NU, terlebih di lingkungan MBC Panda ini ya. Tadi disebutkan oleh beliau bahwa memang antara miskin dan si kaya dan bukan kesemenjangan, yang sebuah keniscayaan yang memang harus terjadi seperti itu. Namun demikian bukan berarti kita membiarkan si miskin agar tetap miskin dan kaya tetap dengan bersenang-senang kayaknya, itu bukan. Tetapi memang antara warga NU khususnya yang kaya itu tidak sebanding dengan warga Nahdliyin yang berada di garis kemiskinan, itu nggak sebanding. Sehingga ya mohon maaf, dari warga Nahdliyin itu banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Untuk itu sangat menginginkan seperti kita dari kader-kader muda NU itu bisa terinspirasi oleh sosok beliau Bapak Muhammad Irham, di mana sebagai pengusaha muda yang sangat sukses. Jadi saya kira kita datang ini akan mendapat satu wawasan, satu pengetahuan tentang bagaimana kiat-kiat menjadi usaha yang pengusaha yang sukses. Bagaimana beliau itu, saya kira seperti itu. Jadi kalau bisa mohon kepada beliau nanti bisa memberikan satu pembekalan istilahnya, bagaimana riwayat perjalanan beliau sehingga bisa sesukses ini ya, sehingga ini nanti bisa menginspirasi bagi kader-kader muda NU di lingkungan Panda khususnya. Ini sangat saya harapkan sekali, karena ini memang suatu tuntutan yang tidak bisa kita hindarkan. Tentunya untuk menuju hasanah akhirat tidak bisa dilepaskan dengan hasanah di dunia dulu, tentunya begitu. Mohon wawasannya dan pembekalannya Bapak Muhammad Irham. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nggih, matur nuwun Pak Kiai Jawadi. Kalau itu memang benar, makanya di PCNU itu kami juga ada program-program yang sifatnya pelatihan peternakan misalnya, termasuk ada wacana untuk pelatihan online dan sebagainya, itu dalam rangka untuk menginspirasi, berbagi ilmu dengan warga kita agar punya wawasan di bidang ekonomi. Nah, sementara kiat suksesnya gimana? Ya saya itu ya agak susah juga kiat suksesnya. Yang jelas ketekunan, kemudian keseriusan, karena ketekunan juga mempengaruhi. Cuman sebelum ke situ juga pandai membaca peluang, terus kemudian tidak takut gagal, coba gagal. Jadi gagal itu adalah sebuah pembelajaran, karena umumnya orang yang
saya kalau sukses itu agak susah ya. Sukses itu apanya namanya? Sukses itu biasanya dikonotasikan dengan pencapaian sesuatu. Padahal kalau saya agak susah juga sukses itu apa. Sukses itu ya, kalau menurut saya sukses itu cukup butuhnya, kemudian kita bisa bersyukur, itu saya rasa sudah sukses. Cuman kalau yang dimaksud umumnya itu bisa cukupnya agak lebih kan umumnya kan sepertinya kan sukses itu kan begitu ya, misalnya mencapai jabatan tertentu, atau kalau usahanya mencapai titik tertentu, itu kata sukses kan sepertinya dikonotasikan seperti itu. Cuman kalau suksesnya maksudnya itu ya perlu ketekunan, kemudian perencanaan yang matang, itu pun belum tentu berhasil, makanya ketika gagal itu perlu dicoba lagi. Begitu. Jadi kalau Bob Sadino itu jadilah yang pertama. Kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang berbeda. Karena jadi yang pertama itu agak susah, itu kan biasanya kan meniru ya. Kita kan ATM biasanya, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadi yang berbeda. Kalau masih tidak bisa, misalnya kita bisnis apa semuanya udah sama, jadilah yang terbaik. Itu kalau tips dari Bob Sadino yang saya juga masuk sih secara apa, kiat-kiatnya itu masuk akal menurut saya. Demikian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Irham dan Bapak-bapak dan Mas sekalian yang saya hormati. Saya ingin bertanya terkait dengan kiat-kiat Pak Irham selaku Sekretaris LPNU PCNU Kabupaten Bantul serta di LPNU Kapanewon Panda, bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama itu kan sebenarnya banyak anggotanya, banyak. Nah, nanti mungkin kiat-kiat ke depan supaya Jamiah itu secara ekonomi bisa berdaya, karena nun sewu dalam tanda kutip untuk ekonomi dari Jamiah Nahdlatul Ulama itu masih agak tertinggal dibandingkan dengan ormas yang lain. Dan nanti sebagai bagian dari LPNU baik yang di kabupaten maupun di Kapanewon, tingkat Kapanewon, mungkin ada kiat-kiat khusus nanti untuk supaya warga Jamiah Nahdlatul Ulama itu biar cara ekonomi juga tidak ketinggalan dengan jamiah-jamiah yang lain. Saya kira itu dulu Pak Eka, monggo. Nggih, matur nuwun Pak Dwi Marwanto. Jadi kembali ke masalah tadi ya, sebenarnya yang pertama tentu saja gerakan untuk apa, sedekah dan lain-lain, termasuk di sini ada koin NU, itu saya contohkan sebenarnya yang apa namanya, yang dermawan itu tidak selalu kaya ya di warga kita. Misalnya jaburan lah, yang sekarang fenomena tahunan itu kan, jaburan itu kan semua masyarakat kena jadwal, itu baik yang kaya yang miskin itu semua, dan ikhlas-ikhlas saja. Jadi sebenarnya kedermawanan kita itu khususnya di kalangan masyarakat umum yang mungkin sebagian besar di ekonomi belum beruntung, itu luar biasa. Nah, ini sebenarnya yang ekonominya gitu saja diselak-selak, sehingga seharusnya yang cukup berhasil secara ekonomi itu seharusnya lebih. Kalau itu berjalan secara masif, termasuk bukan hanya di NU, termasuk di ormas-ormas lain, termasuk di organisasi keagamaan maupun non keagamaan, itu bisa berjalan, saya rasa itu akan ada efeknya. Karena kalau tidak masif juga mungkin efeknya tidak begitu ini ya. Nah, khususnya di NU itu hari ini kita ada koin NU. Koin NU ini juga baik untuk jamaah atau jamiah itu sangat terasa, sehingga pada kesempatan yang baik ini monggo, apalagi ini bulan puasa, monggo di Panda itu mungkin potensinya masih bisa dinaikkan ya di Kapanewon kita. Itu kami di kesempatan yang baik ini mengajak untuk semua warga Nahdlatul, monggo ditingkatkan lagi untuk koin NU-nya.
Kemudian itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pemberdayaan, itu memang hari ini sebenarnya sudah banyak embrio-embrio untuk mengadakan semacam pelatihan, workshop dan sebagainya, itu sudah ada. Misalnya yang sudah terjadi, saya sampaikan ada pelatihan peternakan, kemudian kalau di LPNU Kota Jogja itu kemarin ada pelatihan digital marketing yang mungkin untuk anak muda hari ini itu cocok ya, karena luar biasa untuk digital marketing hari ini peluangnya sangat besar. Demikian mungkin Pak Dwi yang bisa saya sampaikan. Monggo. Nambahkan sedikit, mungkin nanti ke depan memang perlu generasi muda yang punya ide-ide kreatif dalam untuk membangun sebuah usaha, ada inovasi-inovasi, gagasan dan sebagainya. Nah, Jamiah Nahdlatul Ulama itu kan besar, mungkin nanti ke depan dari LPNU khususnya di Kapanewon Pandak bisa menciptakan sebuah usaha yang mungkin partisipasi dari Jamiah itu akan sangat dilibatkan. Sebenarnya contoh bisa mendirikan sebuah koperasi misalnya, itu juga bagus karena potensi sumber daya manusia di NU itu kan banyak, jamaahnya banyak lah, nanti bisa dilibatkan juga terkait dengan pengembangan ekonomi yang mungkin saat ini terfokus di yang abstrak ya, yang kelihatan. Nah, mungkin nanti dengan sebuah jamiah kita bisa membangun sebuah koperasi atau yang lainnya. Nah, mungkin Pak Ikam mempunyai gagasan lain selain yang tadi disampaikan di awal, mungkin nanti ke depan seperti apa, karena potensi dari yang generasi muda dengan gagasan yang terkini, yang milenial, ditambah dengan dari jamaah yang lain baik yang secara ekonomi mampu dan sebagainya, mempunyai modal, lah itu nanti ke depan seperti apa. Terima kasih. Memang itu amanat dari konferensi MBC itu, salah satu poinnya adalah usaha yang semacam koperasi. Nah, untuk programnya mungkin secara spesifik selain Nukita, angkringan dan yang lain, peternakan itu mungkin belum ya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita mendirikan semacam koperasi. Misalnya membuka cabang dari koperasi yang berafiliasi dengan NU di PCNU, An-Nahdlatul misalnya, dulu ada wacana untuk membuka cabang, misalnya seperti itu. Atau misalnya peternakan nanti itu bisa berjalan, itu bisa dibikin semacam koperasi juga, karena itu nanti peternakan itu banyak kebutuhan peternak yang memungkinkan untuk dibuat koperasinya. Kemudian untuk kendala ini ya, di hari ini sebenarnya pergerakan kita di NU itu cukup bagus dibandingkan sebelumnya. Meskipun begitu, tetap masih ada kendala SDM yang mau ngurusi NU itu masih butuh personil baru. Sebenarnya orang NU yang berhasil menjalankan usahanya sendiri itu banyak, cuman ketika tidak semua punya waktu untuk ikut sareng-sareng di level organisasi. Makanya di kesempatan ini kami juga monggo mengajak semua jamaah yang punya potensi, punya kemauan, punya waktu, monggo sareng-sareng untuk memikirkan masalah yang disampaikan Pak Dwi Marwanto tadi. Demikian. Mohon maaf, mau nanya lagi. Mengingat bahwa banyak kader-kader muda NU sebenarnya kepingin usaha, tapi kebanyakan mereka terkendala dengan modal. Mungkinkah diwacanakan ke depannya NU Pandak ini bisa mempunyai KSP atau semacam BMT gitu,
sehingga nanti bisa menjembatani bagi kader-kader yang pengen usaha yang terkena oleh mandat tersebut. Kira-kira mungkin nggak ke depan ini, Pak Irham? Terima kasih. Sekali nggih, sangat mungkin sekali. Misalnya yang tadi kulaturke, kita bisa mencabang dari koperasi yang sudah ada di PCNU. Itu kan ada An-Nahdhah, itu koperasi yang berafiliasi dengan PCNU. Itu dulu ada wacana untuk membuka cabang di MBC. Itu bisa kita eksekusi. Kemudian sebenarnya dari perbankan itu banyak yang menawarkan ke LPNU untuk pendanaan modal, ada dari BPD Syariah, kemudian dari An-Nahdhah sendiri, dari BPD yang konvensional juga sama, termasuk dulu ada Mandiri. Cuman nyun sewu, ini juga keberanian dari warga kita itu juga tidak selalu gayung bersambut juga Pak Kiai, sehingga itu memang kita juga perlu mendorong warga kita untuk berwawasan, punya wawasan untuk berusaha. Makanya perlu diadakan semacam pelatihan-pelatihan, motivasi, workshop dan sebagainya, itu perlu untuk didorong. Dan hari ini sebenarnya embrio-embrio pergerakan itu sudah ada. Memang hasilnya secara nyata belum, tetapi paling tidak pergerakan itu di beberapa titik, baik di MBC maupun PCNU, termasuk PCNU di luar Bantul itu juga sudah ada pergerakan itu. Nah, itu salah satu efek dari koin NU. Sekali lagi ya, setelah koin NU ini masif dan ada cukup berhasil, itu bisa menggerakkan roda organisasi, salah satunya di bidang ekonomi. Demikian. Oke, sedikit lagi ya. Ini terkait dengan Nukita yang sudah berjalan beberapa tahun ya, kurang lebih 1 tahun ya. Kiranya udah ada peningkatan drastis atau masih pelan-pelan tapi tetap berjalan? Untuk Nukita itu mungkin pertumbuhannya belum sangat signifikan ya, tapi kita ada harapan-harapan lain, ada program-program yang akan kita lakukan. Kemarin juga salah satunya mungkin menjadi agen penyaluran sembako dan lain-lain. Kita upayakan Pak Kiai, tapi memang secara nyata langsung growth itu belum. Kalau tumbuh, tetapi memang tumbuhnya masih pelan-pelan. Oke. Bagaimana andikan mungkin kita membuat terobosan misalnya ya. Kita ini kan punya umat yang banyak di lingkungan Panda, dan setiap warga NU itu juga terbiasa dengan tradisinya yang terkait orang meninggal. Itu ada 40-1000 itu kan berapa paket sembako yang dibagikan ke masyarakat lingkungannya. Artinya jikalau ini mungkin dilobi oleh Nukita, dia bisa belanja ke Nukita, ini kan bisa meningkatkan omsetnya, meningkatkan penghasilannya juga gitu. Kalau Anda kan bisa melobi itu berapa ribu orang coba, yang hampir setiap orang itu mesti punya hajatan ya, baik itu nyelamati orang meninggal atau hajatan yang lain. Itu kan setiap orang kenduran itu berapa paket ya yang harus dibagikan ke tetangga. Andai kan itu bisa belanja ke Nukita, insya Allah mungkin dalam waktu tidak lama bisa meningkat drastis. Ini barangkali Pak Irham bisa memberikan wacana ke situ, nanti mungkin bisa lebih cepat untuk maju ke arah yang lebih baik gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk usulannya dan masukannya Pak Kiai Jawadi. Jadi untuk santunan warga yang meninggal itu, yang pemegang koin itu sudah berjalan. Kemudian yang paket untuk acara-acara hajatan dan lain-lain itu sebenarnya sudah kita programkan Pak. Hanya saja untuk kendalanya adalah di SDM yang SDM itu kan kemarin kekurangan lah intinya di SDM, dan kita saat ini sedang mencari tambahan SDM. Tetapi memang itu salah satu program yang sudah terwacanakan dari dulu,
Hanya saja memang sampai sekarang memang belum optimal untuk programnya, sehingga terima kasih diingatkan. Nanti mungkin dari LPNU di MBJ mungkin nanti bisa di ini lagi ya, bisa diprogramkan lebih intens lagi. Terima kasih Pak. Baik, sebelumnya monggo bapak-bapak yang merokok bisa merokok sambil unjuk minuman sambil hidangan. Pak Dwi, sampun unjukanipun, sampun. Oke. Baik, tadi kelupaan, saya lupa untuk memperkenalkan bahwa Bapak Muhammad Irham, sarjana teknik industri, ini merupakan owner atau pemilik dari toko elektronik Fin Elektrik yang berada di Dusun Ngeblak, Wisrejo Pandak, dan juga memiliki 2 cabang ya Pak. Alhamdulillah di Bangunjiwo dan juga di Pleret, begitu nggih. Sehingga pada malam hari ini sudah pas sekali bahwa dari narasumber beliau praktisi ekonomi, dan mungkin ada lagi tentang kiat-kiat yang perlu ditambahkan terkait dengan ekonomi itu Pak. Monggo. Nggih, kalau ini sebenarnya pribadi lebih pribadi nggih, tapi saya akan menyampaikannya secara umum saja. Tentu saja saya akan menyampaikan sesuai pengalaman saya. Untuk kunci di usaha bisa maju itu, kalau yang saya alami adalah di manajemen. Manajemen itu ketika dioptimalkan, itu kita bisa mengoptimalkan peluang yang ada, bisa mengambil peluang yang hilang. Karena dengan metode yang tradisional itu kadang-kadang tidak disadari ada peluang-peluang yang hilang, kemudian ada peluang yang sebenarnya bisa diambil itu tidak terambil. Dan itu saya rasa di semua tidak harus di toko ya, di semua bidang itu saya rasa sama. Jadi kuncinya adalah manajemen yang tertata, rapi, dan terencana. Tentu saja sebelum itu kan jika akan memulai itu melihat peluang, kemudian perencanaan yang matang. Ketika sudah berjalan, manajemennya itu dilaksanakan dengan utuh. Demikian Pak Haidar. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari monggo Pak. Mohon maaf Pak Irham, ini kita sebagai kader-kader NU di lingkungan Panda tentu sangat berharap sekali pada Pak Irham untuk bagaimana nanti para kader ini bisa ya mengikuti jejak panjenengan lah. Ya setidaknya punya usaha lah. Apapun usahanya, yang penting dia itu tetap punya usaha, sehingga nanti bisa menghidupi, tidak hanya menghidupi keluarga, tapi menghidupi dalam rangka mensiarkan agama, mendakwahkan agama. Ini kan tidak lepas dari Basuki Mowobeyo, sehingga kami sangat berharap kepada Irham ini untuk selalu memberikan semangat, dukungan, dan kiat-kiatnya juga gitu. Kita jadi sangat berharap kepada beliau. Nah, jadi kita tunggu gitu. Selanjutnya kita tunggu, dan terima kasih, mudah-mudahan nanti tetap ini bisa berlanjut ya. Ya, makasih. Oke, kalau sebenarnya saya sebenarnya tidak ahli amat ya, tetapi kalau memang mau sharing pengalaman, share diskusi itu monggo, nanti bisa langsung menghubungi saya. Sifatnya belajar bareng nggih, karena saya juga sebenarnya juga ada faktor keberuntungan, dan sebenarnya juga tidak pinter-pinter amat. Makanya kalau malam hari ini dijadikan narasumber itu sebenarnya ya nah sebelumnya narasumbernya Pak Kiai ya ini karena ngobrol tentang ekonomi. Kebetulan saya juga menderek ke NU melalui LPNU, sehingga ya tidak apa-apa lah kita sesuai kapasitas saya di LPNU. Kebetulan saya juga praktisi usaha, sehingga ya udah nggak apa-apa, belajar bareng. Kemudian kalau memang nanti dari teman-teman dan warga
pada umumnya khususnya Nahdliyin itu pengen sharing, monggo silahkan, dan termasuk jika dimungkinkan secara kolektif misalnya ada pelatihan itu bisa saja Pak, pelatihan apa, termasuk kami sudah berwacana untuk melakukan pelatihan digital marketing ya, ada narasumber yang cukup qualified lah di bidang itu bisa ini, dan itu orang NU juga. Kemarin di LPNU Kota itu sebenarnya sudah ada semacam itu, dan rencananya nanti akan menggandeng LPNU lain, sehingga mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan melakukan pelatihan itu. Itu untuk anak muda yang hari ini saya rasa digital marketing itu cocok ya, cocok. Karena jualan hari ini tidak harus punya tempat fisik kalau digital marketing. Itu ada trik-trik khususnya sehingga bisa mengambil peluang yang ada di dunia maya. Dan alhamdulillah saya sendiri juga sudah melakukan upaya di digital marketing. Sekarang baru beberapa bulan ini itu memang ada pertumbuhannya, sehingga itu layak lah nanti ketika kita bareng-bareng kita belajar bareng-bareng, kita sharingkan ke warga Nahdliyin khususnya. Demikian. Baik, terima kasih, luar biasa malam hari ini dibuka banyak wawasan melalui perbincangan pada malam hari ini. Bagi kaula muda dan bagi masyarakat pada umumnya, monggo jika mau sharing terkait dengan usaha ataupun tentang masalah perekonomian bisa langsung menghubungi Bapak Muhammad Irham. Kemudian teman-teman media mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, nggih, silakan monggo. Ini berkaitan dengan kita itu sebetulnya itu sudah usia berapa? Mohon info. 1 tahun 2 bulan kurang lebih. Itu ternyata di kalangan saudara-saudara kita sendiri itu ternyata banyak ya yang tidak mengetahui keberadaan kita tersebut. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada kita, mungkin nanti yang akan membangun usaha ya, biar usaha kita termasuk juga kita itu akhirnya bisa dikenal pada publik secara luas, benar-benar tidak ada orang yang akhirnya bertanya, kita itu apa toh, di mana toh, malah mereka bertanya. Nah, mungkin bisa sampaikan triknya bagaimana media publikasi atau promosinya yang sehingga masyarakat mengenalnya gitu. Sampai sekarang masih banyak ternyata yang tidak mengenal kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Irham yang sudah mengingatkan ya, sebenarnya mengingatkan karena hal itu juga sudah kita sadari beberapa waktu lalu, hanya saja sampai saat ini untuk tahap eksekusinya belum optimal. Nah, ini mungkin pemirsa jangan salah ini ya, di tempat saya ini ada Irhamnya ada 2, yang satu Irham Bakul, yang satu Irham Kiai, jangan sampai salah. Tadi Pak Jawadi juga ini Irham yang mana. Oke, terima kasih Gus Irham. Itu jadi memang kembali lagi itu sudah kami sadari beberapa waktu yang lalu karena memang ada beberapa masukan seperti itu, dan itu nanti memang perlu semacam publikasi termasuk pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan bagi pemirsa media Nukita Media itu bahwa kita hari ini di MBCNU itu punya badan usaha, itu toko retail, toko kelontong namanya Nukita, itu berada di Kauman RT berapa ya, itu Kauman dari pinggir jalan ke arah Gedung Sari, itu kanan jalan, itu jual toko kelontong pada umumnya termasuk bensin. Nah, monggo itu bagi warga NU monggo yang punya kebutuhan sehari-hari bisa berbelanja di Nukita. Manfaatnya apa? Manfaatnya keuntungan dari Nukita itu nanti bermanfaat bagi Jamiah Nahdlatul Ulama khususnya di MBC Kapanewon Panda. Demikian. Itu kemarin ada promo
undian kulkas dan lain-lain itu nanti juga akan kita jalankan lagi, Gus. Jadi itu termasuk kemarin ternyata pemenang hadiah itu lingkupnya masih sekitar situ. Itu sebagai tolak ukur publikasi kita memang belum masif. Jadi memang dua hal masukan dari Pak Kiai Jawadi dan Gus Irham tadi, memang pertama paket untuk kenduri, hajatan dan sebagainya termasuk publikasi itu memang salah satu yang sudah kita programkan, tetapi memang kami akui belum optimal. Makanya terima kasih diingatkan kembali untuk 2 poin itu, karena 2 poin itu adalah salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan. Matur nuwun. Kalau yang beli kan dapat door prize kulkas, ini yang tanya dapat door prize kulkas. Dapat payung kan? Monggo yang lain? Mas Pasri. Monggo. Pak Yan, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, Mas. Mau bertanya, ini kaitannya mungkin hal teknis atau seputar apa ya? Cara memotivasi biar kita itu apa ya? Mau berbisnis gitu, Mas. Ngapunten kalau ada di lingkungan saya sendiri gitu ya, Mas, yang mungkin orang tuanya mungkin pedagang, terus anaknya itu ada yang ikut berdagang atau bisnis gitu. Tapi kalau yang nggak dilahirkan mungkin dari keluarga pedagang atau pebisnis gitu, cara buat apa ya, melatih feeling berbisnis itu seperti apa gitu, Mas? Apa dengan baca buku bisnis, terus lihat success story pebisnis, atau dengan kiat-kiat lain? Terus apakah benar apa ya namanya, ada faktor keberuntungan ya itu ya? Faktor keberuntungan mungkin kalau orang itu orang tuanya pebisnis, pengusaha, terus anaknya nanti juga ikut lebih mudah untuk berbisnis. Jadi apakah kalau yang mungkin saya seperti saya itu, mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin lagi timik-timik ngawali gitulah, itu cara biar lebih apa ya, tahan mental, terus bisa lebih meningkat lagi itu seperti apa gitu, Mas, biar, karena ngerasa itu apa ya, circle lingkungan itu juga berpengaruh gitu, Mas. Mungkin demikian, agak mungkin pertanyaan bulat atau gimana ya. Namun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pargi. Jadi memang setiap orang itu punya passion ya, punya passion. Ada yang passionnya bisnis, ada passionnya yang tidak bisnis. Tetapi saya rasa juga kalau passionnya pendidik, passionnya bukan pebisnis juga mungkin agak susah juga dikondisikan ya. Tetapi sebenarnya potensi yang passionnya sebenarnya berpassion usaha, tetapi belum melangkah menjadi pengusaha, itu saya rasa juga banyak. Tetapi saya mungkin agak nggak enak menyampaikan, tetapi faktanya bahwa mental kita di warga kita yang di sekitar sini ya, sekitar Bantul pada umumnya itu mental etos kerjanya itu nyun sewu loh, ini saya nyampaikan fakta ya, etos kerjanya tidak begitu besar. Saya contohkan kenapa lapangan Wijirjo itu pengusahanya hampir tidak ada Wijirjo ya Pak Du ya? Orang luar. Iya, kemudian pecel lele sepanjang jalan itu 1 kilo ada berapa pecel lele itu orang Jawa Timur. Kenapa kok kita enggak? Gitu. Orang Madura, orang perantau-perantau itu mentalnya luar biasa. Nah, sementara kita itu kadang-kadang maunya enak. Nyun sewu ini kadang-kadang juga banyak yang Mas aku boleh gawean, ketika dikasih kerjaan reso Masnya sebenarnya mampu, tetapi etos kerjanya kurang. Ketika harus mengikuti aturan yang ribet menurut
yang terlibat itu ribet, itu akhirnya menyerah. Jadi kembali ke mental. Nah, kemudian kalau untuk wawasan itu sebenarnya sumber hari ini, sumber pengetahuan itu tidak kurang-kurang dari media informasi yang hari ini sedemikian banyak. Kita sambil tiduran saja bisa mencari banyak referensi. Beda dengan 20 tahun lalu ketika saya, Pak Dwi itu mungkin masih sekolah, masih kuliah, itu kan mencari referensi tidak seperti semudah hari ini, harus ke perpustakaan, harus ke mana, termasuk mungkin banyak berdiskusi, banyak kalau ada pelatihan itu mungkin diikuti, itu untuk membuka wacana berbisnis, berusaha, termasuk kiat-kiatnya. Demikian. Jadi saya faktanya lebih ke mental, Pak. Jadi mental kita itu memang etos kerjanya itu memang perlu ditingkatkan. Sekarang nyuwun sewu, saya agak nggak enak, tapi juga fakta juga. Misalnya kita bangun rumah itu ada tukang itu dalam seminggu biasanya ada liburnya. Itu kan padahal ya nggak ngapa-ngapain di rumah. Itu etos kerja kita itu memang mungkin kita itu dari dulu sudah dimanjakan dengan alam yang menyajikan sumber daya alam, akhirnya mungkin membentuk mental. Tetapi hari ini kalau memang mau lebih, seharusnya etos kerja itu juga ditambah. Tetapi etos kerja juga tidak harus dengan fisik ya. Etos kerja itu hari ini kita bisa dengan kerja dengan smart, artinya kembali lagi ke manajemen. Jadi etos kerja itu tidak selalu harus dengan fisik, tetapi juga dengan sistem, dengan manajemen yang baik. Demikian. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dulu dari Bapak Muhammad Irham. Semoga, Pak. Oke, terima kasih Mas Haidar. Jadi teman-teman dan pemirsa Nukita Media, sebelum kita akhiri mungkin bisa kita simpulkan dua hal besar mungkin untuk mengatasi problem ekonomi di jamaah maupun jamiah Nahdlatul Ulama pada khususnya dan pada umumnya pada warga masyarakat di sekitar kita. Yang pertama adalah dengan melakukan hal yang wajib dalam hal zakat, tentu saja zakat fitrah wajib. Kemudian untuk warga yang sudah punya batas nisab kekayaan yang wajib zakat mal bukan zakat mall, karena biasanya menjelang lebaran itu juga banyak yang mentasarufkan zakat mall ke mall-mall di Jogja. Jadi mall monggo boleh, tapi zakat malnya jangan lupa. Kemudian itu yang wajib, dalilnya nanti monggo Gus Irham sama Pak Kiai Jawadi yang cari dalilnya. Kemudian setelah yang wajib, sedekahnya monggo ditingkatkan, khususnya di bulan Ramadan ini. Untuk yang di warga NU bisa melalui koin NU, melalui Lajisnu, Ubjisnu, dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua untuk pemberdayaan ya, pemberdayaan, karena salah satu motif ekonomi dari teori ekonomi, motif ekonomi yang terakhir itu adalah motif pemberdayaan. Nah, motif pemberdayaan itu perlu kita dorong, termasuk dari pertanyaan-pertanyaannya Pak Kiai Jawadi, Mas Pargi, Pak Dwi, itu pemberdayaan itu perlu kita dorong, sehingga mari saya mengajak warga NU pada umumnya, khususnya kader-kader, monggo kita sareng-sareng untuk menggerakkan roda perekonomian baik jamaah maupun jamiah Nahdlatul Ulama sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, khususnya di LPNU mungkin monggo nanti bisa ikut berkontribusi, termasuk pada malam hari ini banyak masukan mengingatkan kembali tentang program-program kami di LPNU. Terima kasih. Jadi dua poin itu saya rasa yang bisa menjadi solusi problematika di bidang ekonomi khususnya di Nahdlatul Ulama. Dan ini juga berlaku umum juga di luar NU juga sama. Seharusnya kita
manfaat dari distribusi manfaat ekonomi itu akan terasa ketika masif. Kalau yang bayar zakat cuma 1-2 ya mungkin tidak begitu terasa, tetapi ketika masif semua yang memang sudah saatnya bayar zakat mal itu, karena saya tidak punya datanya, tetapi kalau berdiskusi dengan Ketua Lazisnu termasuk dengan Pak Kiai Tamanhuri Ketua Basnas, itu sebenarnya potensi zakat mal itu banyak yang belum terambil. Nah, ketika itu sudah terambil secara masif, sebenarnya jembatan antara si kaya dan si miskin, kalau ekstrim banget sebenarnya si kaya banget dan si miskin banget itu bisa terasa. Demikian yang saya sampaikan, Mas Haidar dan teman-teman. Kurang lebih mohon maaf karena saya juga sebenarnya agak kaget juga ini jadikan narasumber lainnya. Narasumbernya Pak Kiai ya, ini narasumber durasinya meh sak jam, nah kita rekor ini paling lama. Matur nuwun, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Bapak Muhammad Irham, juga Bapak Kiai Jawadi, dan juga Bapak Dwi Marwanto serta teman-teman media Nukita. Semoga dengan perbincangan pada malam hari ini, di momen Ramadan ini, kita dapat terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendekatkan diri kepada sesama kita. Demikian mungkin perbincangan pada kesempatan kali ini. Saya selaku yang membersamai pada pembicaraan pada malam hari ini, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.